dapat skornya 2, terus dapat skornya 1, namanya melakukan. Kan kita melihat lagi tabel di atas Bu ya, ya kan? Kita lihat lagi tabel di atas. Yang bahasa Indonesia ada Pak kan? Kelas 1 semester 2 ada Pak ya? Ada SKKD. Untuk matematika nggak ada Bu ya? Nah sabar dulu, nanti kita tampang di sini Ibu catat ya. Terus yang ujung Ibu tadi apa pelajarannya? Agama. Ada Bu ya SKKD-nya ya? Ada kan SKKD-nya? Di sampingnya Bu kelompok D. IPA ada SKKD-nya di situ? Ada. Kelas 1 semester 2 ada kan SKKD-nya? Yang ini IPS? Ada. Ada SKKD? Ada. Yang kesenian ada Bu? Pelajaran ada. Ada. Seni rupa dan musik ada. Ada Bu ya? Ada. Nah kalau ada, sekarang Ibu pilih salah satu KD, pilih salah satu SK dan KD yang sesuai dengan tema diri sendiri yang akan kita jadikan silabus hari ini atau besok. Jadi hari ini pengembangan silabus disambung dengan besok nih. Ayo tentukan, sekarang Ibu mulai kerja. Tentukan SK dan KD kelas 1 semester 2 terhadap pelajaran yang sudah saya bagi tadi yang menyangkut tema diri sendiri. Ambil dulu SK dan KD-nya. Sudah? Standar kompetensi. Judul isinya, siswa dapat apa, mampu apa, kan ada. Saya contohkan dulu ya. Makanya tadi saya tanya IPA ada? Nggak ada kan? Yang nggak ada matematika dengan IPA. Sebentar nanti matematika dengan IPA saya pampang di sini. Yang lainnya, ya Bu ya. Langkah pertama, coba analisa SK dan KD mana yang kelas 1 semester 2 yang temanya diri sendiri. Contoh, melafalkan syahadatain, itu kan diri sendiri Bu ya. Nah, ambil itu, nanti kembangkan dengan indikator. Jadi Ibu, saya nggak tentukan SK dan KD Bu ya. Ibu pilih sendiri SK-nya, Ibu pilih sendiri KD-nya, punya kelas 1 semester 2 terhadap pelajaran yang sudah dibagi yang berkaitan dengan tema diri sendiri. Paham ya? Sudah? Boleh besok Ibu laksanakan. Pokoknya saya arahkan kerja pertama kita itu. Sudah? Sudah Ibu ya? Langkah yang kedua yang kita buat adalah indikator. Enggak buat yang lain. Enggak buat yang lain. Nanti kalau Ibu nulis SK, KD terus buat kegiatan pembelajaran dulu salah. Kalau saya lagi jalan saya salahkan langsung. Jadi langkahnya setelah SK-nya ditulis, KD-nya ditulis, kan itu sudah dianalisis berdasarkan tema. Ibu langsung loncat ke kolom indikator. Tidak duluan buat yang lain-lain. Jadi langkah prosedur membuat silabus, buat SK, buat KD, buat indikator. Sudah? Dari kolom indikator kita baru pindah ke yang lain-lain. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber dan bahan, penilaian. Ya Bu ya. Jangan sampai Ibu tulis SKKD, terus tulis materi pembelajaran, tulis kegiatan pembelajaran, tulis indikator belakangan muncul. Indikatornya dulu. Nah gimana Ibu mau materi pelajaran indikatornya tidak ada? Bagaimana mau membuat kegiatan pembelajaran indikatornya belum punya? Paham Bu ya? Sesudah indikator baru kolom-kolom yang lainnya diisi. Di situ memang nggak ada, Ibu buat. Nah, sudah paham alur kerjanya. Ntar lagi kita kerja. Alur kerjanya sudah paham? Sudah Bu ya? Nanti kita sama-sama menganalisis sesuai dengan tema mana SK dan KD. Nah sekarang buka
lembar kata kerja operasional menurut tingkat berpikir. Bahasa indikator. Tambah sebenarnya. Lebih memudahkan ibu ketika masuk dalam ruangan satu hari, tidak terlalu banyak lembaran silabus yang ibu buat. Kalau enggak ibu ubah silakan. Tapi nanti bahasa Indonesia satu silabus, matematika satu silabus, kan banyak sekali lembarannya. Sehingga kita buat seperti ini, seperti dicontoh Bu, seperti dicontoh tempat kita tadi. Seperti dicontoh tadi temanya lingkungan yang tadi. Jadi sekali bawa silabus ke dalam ruangan multiguna, mulai jam 1 sampai jam keberapa? Jam ke-6 kalau SD. 1, 2, 3, 4 keluar main-main, 5, 6 gitu ya, terus pulang. Itu kan bisa dipakai satu silabus. Nah tadi kenapa dibagi kelompok? Besok kan kita rekap, bahasa Indonesia kita rekap, semua kita rekap. Kalau bisa kita print out, itu jadi oleh-oleh ketika bawa pulang. Nah kalau alokasi waktunya di sini banyak, ada yang 6 kali 30